Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Selamat datang di video pembelajaran jarak jauh matematika kelas 7 SMP. Dalam video ini kita akan mempelajari materi bab 3 yaitu mengenal bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran dari video ini, setelah memperhatikan video pembelajaran ini diharapkan yang pertama, peserta didik mengenal bentuk aljabar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan variabel, konstanta, dan koefisien. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menentukan suku sejenis dan suku tidak sejenis. Sebab materi yang pertama yaitu bentuk aljabar. Apersepsi. Perhatikan permasalahan berikut. Diketahui bahwa banyak boneka Rika 5 lebihnya dari boneka Desi. Dari pernyataan ini kita tidak dapat mengetahui secara pasti banyaknya boneka Rika dan begitu pula dengan banyaknya boneka Desi. Hanya yang diketahui bahwa boneka Rika itu jumlahnya 5 lebih banyak daripada boneka Desi. Maka dari itu, Bu Ratna coba buat perumpamaan dengan menggunakan tabel. Pada kolom pertama merupakan banyaknya boneka Desi, dan pada kolom kedua merupakan banyaknya boneka Rika. Misalkan yang pertama banyaknya boneka Desi ada 2 boneka. Maka banyaknya boneka Rika yaitu 2 ditambah 5 sama dengan 7 boneka. Kemudian misalkan lagi banyaknya boneka Desi ada 3 boneka. Maka banyaknya boneka Rika yaitu 3 ditambah 5 sama dengan 8. Begitu pula bila dimisalkan banyaknya boneka Desi ada 4 boneka. Maka banyaknya boneka Rika otomatis 4 ditambah 5 sama dengan 9. Dari 3 perumpamaan ini, banyaknya boneka Desi itu bisa kita tentukan terserah kita. Tetapi untuk boneka Rika, banyaknya boneka Rika itu tergantung banyaknya boneka Desi. Maka variabel yang berubah-ubah itu adalah boneka Desi, sedangkan banyaknya boneka Rika tergantung oleh banyaknya boneka Desi. Maka dari itu, untuk menggeneralisasikannya, kita misalkan banyaknya boneka Desi itu dengan menggunakan huruf X. Maka untuk menentukan banyaknya boneka Rika menjadi X ditambah 5. Dan di sini pernyataan X ditambah 5 ini merupakan salah satu contoh bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, tadi karena banyaknya boneka Desi belum diketahui nilainya, maka kita perumpamakan sebagai X. Sedangkan banyaknya boneka Rika itu bergantung pada banyaknya boneka Desi, maka bentuk aljabar pada boneka Rika yaitu X ditambah 5. Contoh bentuk aljabar yang lainnya yaitu ada 2X, ada min 3P, ada 4Y ditambah 5, dan ada 2x kuadrat min 3x ditambah 7, dan seterusnya. Berikutnya, kalian perhatikan permasalahan yang kedua. Pada suatu hari, Ayu, Bilqis, dan Cantika pergi ke Gramedia untuk membeli beberapa ATK untuk keperluan sekolah. Berikut ATK yang dibeli oleh masing-masing anak. Yang pertama ada Ayu membeli 2 pak ballpoint, 1 pak pensil, dan 3 pak buku tulis. Yang kedua Bilqis membeli 3 pak ballpoint, 2 pak pensil, dan 1 pak buku tulis. Dan yang ketiga ada Cantika yaitu membeli 1 pak ballpoint, 3 pak pensil, dan 2 pak buku tulis. Dari barang-barang yang telah dibeli oleh ketiga anak tersebut, kita coba sajikan dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini tabelnya. Pada kolom pertama ada pembeli, kolom kedua barang yang dibeli, kolom yang ketiga bentuk aljabarnya,
Dan kolom yang keempat di sini ada keterangan. Bu Ratna menggunakan huruf X, Y, Z, yang mana huruf X mewakili harga 1 pak ballpoint, huruf Y mewakili harga 1 pak pensil, dan huruf Z mewakili harga 1 pak buku tulis. Untuk barang yang dibeli oleh Ayu yaitu ada 2 pak ballpoint, 1 pak pensil, dan 3 pak buku tulis. Maka bentuk aljabarnya bisa kita tuliskan menjadi 2X ditambah 1Y ditambah 3Z. Pada bentuk aljabar, angka 1 di depan huruf itu tidak perlu dicantumkan, jadi cukup dituliskan hurufnya saja. Sehingga bentuk aljabarnya menjadi 2X ditambah Y ditambah 3Z. Kemudian untuk Bilqis, membeli 3 pak ballpoint, 2 pak pensil, dan 1 pak buku tulis, maka bisa diwakilkan bentuk aljabarnya menjadi 3X ditambah 2Y ditambah 1Z. Kita sederhanakan menjadi 3X ditambah 2Y ditambah Z. Selanjutnya untuk Cantika, membeli 1 pak ballpoint, 3 pak pensil, dan 2 pak buku tulis, maka bentuk aljabarnya bisa diubah menjadi X ditambah 3Y ditambah 2Z. Latihan soal 1, perhatikan soal berikut ini. Pada suatu hari, Bu Rani pergi ke pasar untuk membeli minuman botol karena stok di toko miliknya telah habis. Sesampainya di sana, Bu Rani bertemu dengan Bu Dewi, Bu Karin, dan Bu Rahma yang kebetulan membeli botol minuman yang sama. Data pembelian botol minuman dari keempat orang tersebut disajikan dalam tabel berikut. Di sini ada 4 kolom. Kolom yang pertama yaitu nama pembeli, kolom yang kedua barang yang dibeli, kolom yang ketiga bentuk aljabar, dan kolom yang keempat merupakan keterangan. Dan berikut adalah barang-barang yang dibeli oleh keempat orang tersebut. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat pada baris Bu Rani itu membeli 2 pak Coca-Cola dan 5 botol Coca-Cola. Bentuk aljabarnya di sini Bu Ratna misalkan 2B ditambah 5. Dan keterangannya yaitu 2 pak Coca-Cola, 5 botol Coca-Cola. Sedangkan untuk Bu Dewi, pada kolom keterangan sudah tertera 1 kart Coca-Cola, 1 pak Coca-Cola, 3 botol Coca-Cola. Ini berdasarkan pada gambar yang dibeli oleh Bu Dewi. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 5 kotak berwarna kuning. Silahkan kalian isi jawabannya berdasarkan versi kalian atau apa yang kalian pahami tentang bentuk aljabar dan juga keterangannya. Jadi, boleh soal ini kalian salin di lembar jawaban kalian, kemudian kotak-kotak yang berwarna kuning ini silahkan kalian isi jawabannya sesuai dengan pemahaman kalian dalam menuliskan bentuk aljabar sekaligus penulisan keterangannya. Sebab berikutnya yaitu unsur-unsur aljabar. Pada unsur-unsur aljabar, kita akan mengenal beberapa istilah, yaitu yang pertama istilah variabel atau juga disebut dengan peubah. Biasanya variabel ini dituliskan dengan huruf kecil Latin. Variabel merupakan lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Istilah berikutnya yaitu konstanta, yaitu merupakan suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Istilah berikutnya yaitu koefisien, yaitu merupakan faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Dan istilah yang terakhir yaitu suku. Suku merupakan variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, di sini Bu Ratna mengambil suatu contoh bentuk aljabar yaitu 9A pangkat 2 dikurangi 3AB ditambah 4A ditambah 6AB dikurangi 18A. Dari bentuk aljabar ini kita akan menentukan
unsur-unsur aljabarnya. Yang pertama ada suku. Suku merupakan bagian dari bentuk aljabar yang mana dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Berarti di sini bisa kita tuliskan dari bentuk aljabar ini suku yang pertama yaitu ada 9A pangkat 2. Kemudian ada negatif 3AB. Kemudian suku yang ketiga 4A. Suku yang keempat ada 6AB. Dan suku yang kelima ada negatif 18A. Jadi dari bentuk aljabar ini ada 5 suku yang memuat dalam bentuk aljabar tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu unsur variabel yang merupakan lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, tadi Bu Ratna sudah sebutkan variabel biasanya dituliskan dengan huruf Latin kecil. Nah, dari bentuk aljabar ini kita bisa lihat huruf yang termuat dalam bentuk aljabar itu hanya ada 2 jenis, yaitu huruf A dan huruf B. Sehingga variabel pada bentuk aljabar ini ada 2 macam, yaitu A dan B. Berikutnya koefisien. Koefisien itu merupakan faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, di sini koefisien itu kita bisa melihatnya berdasarkan masing-masing suku yang sudah kita sebutkan di atas. Suku yang pertama, 9A pangkat 2, itu koefisiennya adalah angka 9. Nah, angka 9 ini merupakan faktor konstanta dari suatu suku. Kemudian suku yang kedua ada min 3AB. Nah, min 3AB ini berarti koefisiennya adalah negatif 3. Kemudian pada suku ketiga ada 4A. Ini koefisiennya adalah 4. Kemudian suku yang keempat ada 6AB. Koefisiennya adalah 6. Kemudian suku yang terakhir negatif 18A. Koefisiennya adalah negatif 18. Kemudian untuk konstanta, konstanta itu merupakan suatu suku pada bentuk aljabar yang mana tidak memuat variabel. Nah, kita ketahui bahwa bentuk aljabar yang dicontohkan di atas ini semua suku memuat variabel. Tidak ada suku yang tidak memuat variabel. Maka dari itu konstanta dari bentuk aljabar di atas ini tidak ada. Misalkan Bu Ratna ada bentuk aljabar seperti ini. 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 7. Nah, dari sini kita bisa melihat ada 3 suku. Yang pertama 2x kuadrat, yang kedua negatif 5x, dan yang terakhir ada positif 7. Nah, di sini suku yang ketiga yaitu suku 7 ini tidak memuat variabel sama sekali, maka 7 inilah yang dinamakan dengan konstanta. Begitu ya. Jadi konstanta adalah suatu suku pada bentuk aljabar yang tidak memuat variabel sama sekali. Sebab berikutnya yaitu suku sejenis dan tidak sejenis. Bu Ratna menggunakan bentuk aljabar pada slide sebelumnya. 9A kuadrat dikurangi 3AB ditambah 4A ditambah 6AB dikurangi 18A. Yang pertama suku sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Dari bentuk aljabar di atas, bisa kita ketahui suku yang sejenis, yaitu yang pertama min 3AB dan 6AB. Kalian bisa lihat di situ variabelnya sama yaitu A dan B. Kemudian masing-masing variabel mempunyai pangkat yang sama. A pangkat 1, yang di sebelah kanan juga A pangkat 1, B pangkat 1, yang di sebelah kanan juga B pangkat 1. Kemudian ada juga pasangan berikutnya yaitu 4A dan negatif 18A. Variabelnya sama-sama A dan sama-sama mempunyai pangkat 1. Kemudian suku tak sejenis.
yaitu suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contohnya di sini ada 9a kuadrat dan 4a. Kalian bisa lihat 9a kuadrat dan 4a sama-sama memuat variabel huruf a. Tetapi pada 9a kuadrat, pangkat dari variabel a yaitu pangkat 2, sedangkan pangkat dari variabel 4a itu pangkat 1. Nah, di sini pangkatnya tidak sama, maka dua suku ini dinamakan suku tidak sejenis. Latihan soal 2, silahkan kalian pause layar HP kalian atau laptop atau PC kalian. Kemudian kalian salin soal-soal berikut pada lembar jawaban yang kalian gunakan untuk menjawab latihan soal 1 tadi. Silahkan kalian salin soalnya, kemudian kerjakan soal-soal berikut sesuai dengan pemahaman kalian tentang unsur-unsur dari bentuk aljabar. Ada variabel, ada konstanta, koefisien, suku yang sejenis, dan juga suku yang tidak sejenis. Pendidikan adalah satu-satunya kunci untuk membuka dunia ini, serta paspor untuk menuju kebebasan. By Oprah Winfrey. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk kalian dalam memahami materi dan membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan, diberi kesehatan, dimampukan oleh Tuhan untuk terus belajar, berkarya, dan bermanfaat bagi sesama. Amin. Bila kalian ada pertanyaan, kalian bisa DM Instagram akun IG Bu Ratna, yaitu di @ratnaps2229, atau kalian bisa chat guru mapel kalian di Kuiper, atau juga bisa chat di Google Classroom. Terima kasih banyak atas waktu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.